but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra dan masih di GIIAS 2023. Lebih tepatnya gue lagi ada di booth-nya dari GWM. Karena GWM baru aja meluncurkan salah satu jagoan terbarunya yaitu Haval H6 atau H6 HEV nih Sobat Setir. Nah, mobil ini menarik banget. Mari kita bahas lebih dalam, makanya ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, sebelum gue bahas lebih dalam, gue mau ngasih tahu dulu nih kalau Haval H6 HEV ini secara global itu ada di marketnya CR-V, CX-5, dan Toyota RAV4. Bisa dibilang ini di kelasnya medium SUV nih Sobat Setir, gitu. Jadi langsung aja kita bahas dari segi eksterior bagian depannya dulu. Pertama kali yang mencuri perhatian adalah di bagian grillnya nih, karena grillnya tuh kelihatan futuristis banget dan memang sedikit kelihatan mirip-mirip sama mobil asal Prancis yang logonya singa itu, jadi dia mirip-mirip nih di bagian sininya. Tapi tetap aja desain dari grillnya itu emang kelihatan futuristik dan keren banget. Untuk urusan lampunya udah full LED, baik lampu dekat, lampu jauh, dan lampu sennya. Ini juga nggak sembarang LED karena menggunakan teknologi proyektor. Nggak hanya di bagian lampu atas, untuk di bagian fog lamp juga sudah menggunakan LED proyektor Sobat Setir. Nah, secara sensor-sensor di mobil ini tuh lengkap banget. Ada sekitar 6 titik dari samping, di depan ada 4, dan satu lagi di bagian samping lagi Sobat Setir. Nah, di sini terdapat logonya Haval. Jadi Haval tuh logonya tuh berupa tulisan nih kayak gini nih, Haval gitu, gede. Dan di bawahnya terdapat kamera, karena mobil ini memiliki teknologi kamera 360. Dan kalau kita turun lagi ke bawah, di sini terdapat sensor untuk ADAS-nya, karena mobil ini sudah bisa semi-autonomous driving Sobat Setir. Keren banget. Kalau gitu kita move ke samping, kita lihat bagian sampingnya yuk, let's go. Bergeser ke bagian samping nih Sobat Setir, terdapat aksen-aksen black cladding dari over fender ke bagian pintu hingga ke bagian belakang untuk menekankan kesan maco dari Haval H6. Selain itu, terdapat juga aksen-aksen chrome di bagian frame kaca yang melingkar serta di bagian bawah pintu nih untuk menekankan kesan si mewahnya dari Haval H6. Nah, di bagian atas terdapat roof rail dan untuk masuk ke dalam mobilnya juga sudah keyless nih Sobat Setir. Ada di bagian sini. Nah, ngebahas masalah spionnya juga nggak kalah canggih nih karena sudah memiliki kamera, karena mobil ini kan memiliki kamera 360 ya. Selain itu juga terdapat lampu sein dan terdapat juga blind spot monitoring di bagian spionnya. Oke, sekarang kita bergeser ke bagian bannya nih. Untuk velgnya sendiri menggunakan ring 19 dan dibalut dengan ban Goodyear berukuran 225/55 ring 19. Nah, untuk dimensinya sendiri, mobil ini memiliki panjang di 4.683 mm, memiliki lebar di 1.886 mm, dan memiliki tinggi di 1.730 mm. Nah, untuk wheelbase sendiri di 2.738 mm. Oke Sobat Setir. Nah, saatnya sekarang kita bergeser ke bagian belakang, karena di bagian belakang nggak kalah menarik nih. Let's go. Nah, bergeser ke bagian belakang, yang menjadi penyita perhatian kita ada di bagian desain lampunya, karena desain lampunya unik banget. Dia menyambung berwarna merah gini dari ujung kiri hingga ke ujung kanan. Dan untuk lampunya sendiri dia juga sudah menggunakan full LED baik di lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur ya Sobat Setir. Kalau kita turun lagi ke bawah, terdapat logo yang senada dengan logo yang ada di bagian depan, yaitu logonya Haval, tapi di bagian belakang ini jauh lebih gede. Haval gitu, gede banget tulisannya. Kita move lagi ke atas untuk urusan masalah antena, dia menggunakan shark fin antena. Terdapat high mount stop lamp, ada defogger juga, dan ada wipernya juga nih. Turun lagi ke bawah, di sini terdapat garnish aksen chrome sebagai pemanis, serta di bagian kanan dan kiri terdapat reflektor sebanyak 2 buah nih, kanan dan di bagian kiri. Nah, di bagian sini terdapat badge dari si mobilnya, H6, dan di bawah ada tulisan HEV, karena ini merupakan sebuah hybrid electric vehicle. Menarik banget nih Sobat Setir. Nah, turun lagi ke bawah, terdapat 6 titik sensor parkir, dan yang manisnya lagi, di sini terdapat rear fog lamp nih Sobat Setir, dan tentunya di bagian belakang terdapat kamera ya. Nah, mumpung lagi di belakang, sekalian kita intip urusan bagasinya. Oke, kita buka, dan kerennya dia sudah elektris untuk pembukaannya. Nah, kapasitas dari bagasinya di sini juga lumayan luas. Kalau kita buka di bagian bawah, tidak terdapat spare tires nih Sobat Setir. Tuh,
Jadi pakai reparation kit kalau misalkan amit-amit sampai ban kita kempes gitu. Nah, di sini juga terdapat separator untuk menutup barang-barang bawaan yang kita bawa di bagian bagasi nih. Jadi nggak dapat diintip ketika dari luar gitu sobat setir. Jadi tentunya jauh lebih aman. Oke, kalau gitu sekarang kita move ke bagian mesin, kita intip bagian mesin yuk. Let's go. I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Nah, sobat setir, bergeser ke bagian mesin. Mobil ini menggunakan mesin 4 silinder 1500 cc turbo hybrid dan menghasilkan tenaga di 240 horsepower dan torsinya di 530 Nm. Itu adalah gabungan antara mesin internal combustion engine-nya dan motor listriknya. Dan juga mobil ini menggendong baterai berukuran 1,8 kWh dan memiliki penggerak front wheel drive yang dikawinkan dengan transmisi automatic transmission. Ngebahas masalah engine bay-nya terlihat rapi, bersih, semuanya tertutup. Dan tentunya di sini juga sudah terdapat peredaman sobat setir karena memang mobil ini dikelaskan atau ditempatkan sebagai sebuah mobil medium SUV yang bisa dibilang premium juga gitu sobat setir. Oke, sekarang saatnya kita move ke dalam, kita intip bagian dalamnya yuk. Let's go. I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di dalam mobil. Sebelum ngebahas di bagian depan, gue mau ngebahas dulu bagian belakangnya. Nah, di bagian depan, di jok depan ini udah gue posisikan posisi nyetir gue nih. Dan tinggi gue di 170 cm. Untuk legroomnya dapat sekitar 9, bahkan lebih, dapat 10 jari luas. Dan di bagian headroomnya itu terdapat kurang lebih 5, 6, 7, 8 jari sobat setir. Wow, berarti emang untuk posisi di dalam ini lumayan luas nih di bagian belakang. Nah, fitur apa aja sih yang didapatkan di jok row keduanya dari Haval H6 HEV ini? Yang pertama, kita dapat 2 buah charging port. Selain itu, kita juga mendapatkan AC. Nah, di bagian atas kita juga mendapatkan panoramic sunroof sobat setir. Kemudian di bagian belakang sini juga untuk urusan speakernya mantep nih. Ada speaker dan ada tweeternya juga nih di dekat gagang pintunya ya, yang memiliki warna bronze ini nih. Lucu banget ya. Nah, terus juga terdapat sebuah armrest dan 2 buah cup holder gitu. Nah, untuk urusan safety-nya ini joknya udah ISOFIX juga. Untuk seat belt-nya juga terdapat 3 buah untuk 3 penumpang dan seat belt-nya juga 3 titik. Dan tentunya untuk si headrest-nya juga terdapat 3 buah nih dan ada juga untuk penumpang di bagian tengahnya gitu sobat setir. Nah, untuk joknya sendiri bahannya kulit dan dia 2 warna nih. Berwarna hitam penggabungan dengan warna abu-abu. Untuk didudukin sih tentunya nyaman dan empuk ya sobat setir ya. Wah, mantep banget nih. Dan tentunya luas gitu, mantap. Dan juga di bagian belakang ini dia terdapat gorong-gorong yang biasanya untuk lewatnya si kopel, tapi ini nggak begitu besar karena memang mobilnya memiliki layout front wheel drive gitu. Jadi ya bisa dibilang hampir rata lantai lah di bagian belakang ini. Wah, gokil, nyaman banget nih. Saatnya kita pindah ke depan, kita intip bagian depannya yuk. Let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di row pertama dari Haval H6 HEV. Untuk urusan dashboardnya, satu kata dari gue, futuristis. Wah, keren banget. Dia desainnya kayak tumpuk-tumpukan gitu. Dia penggabungan antara 3 warna, warna hitam, warna bronze di sini, serta di bagian bawah ini warna putih. Nah, kalau ini menggunakan bahan plastik gitu, tapi plastik soft touch. Dan ini menggunakan kulit dengan real stitching tentunya sobat setir. Keren banget. Nah, sayangnya mobil ini nggak usah dikontak karena kuncinya memang nggak disediakan. Tapi gue mau kasih tahu kalau head unitnya sendiri ini berukuran 12,3 inci dan dia tuh udah canggih banget. Kenapa? Karena dia udah integrated dengan si mobilnya. Jadi untuk urusan AC di sini tuh hanya ada shortcutnya aja sobat setir. Tapi untuk pengaturannya itu ada di layar head unitnya gitu. Selain itu layar ini juga sudah support Apple CarPlay serta Android Auto. Bergeser ke bagian samping, untuk instrumen clusternya juga nggak kalah karena dia sudah berukuran 10,25 inci nih sobat setir dan menampilkan berbagai macam informasi. Tentunya kayak sisa bensin, range, kecepatan kita, RPM kita, dan konfigurasi untuk ADAS-nya. Karena memang mobil ini sudah memiliki sistem ADAS alias Semi Autonomous Driving, jadi memang udah canggih banget. Nah, gak hanya itu aja, karena Haval juga menawarkan head-up display di bagian sini yang bisa diatur melalui si instrumen clusternya dan head unitnya gitu. Jadi udah di sini layar, di sini ada layar juga, dan di situ ada tampilan proyektor dari si head-up display-nya. Jadi emang bener-bener udah canggih banget nih si Haval.
Oke, balik lagi ke bagian tengah. Di sini terdapat shortcut untuk AC, terdapat shortcut juga untuk si all view monitoring atau 360-nya. Turun lagi ke bawah, terdapat wireless charging. Nah, di sini terdapat penyimpanan terbuka yang bisa menjadi cup holder nih. Kalau kita tinggal pencet aja di bagian sini, ketat, maka dia akan otomatis menjadi cup holder gitu. Nah, untuk gonta-ganti posisi giginya nih Sobat Setir. Kalau untuk P tinggal kita pencet, RND-nya tinggal kita putar-putar aja. Dan dia ini si shifter knob-nya juga desainnya manis banget ya. Berasa banget mewahnya gitu. Nah, untuk rem tangannya dia juga udah elektrik, serta di sini juga sudah mendapatkan auto hold. Di sini juga ada penyimpanan tuh. Dan dia dilapisin nih Sobat Setir. Jadi kalau kita naruh barang di sini nggak bakal bunyi-bunyi kalau geser-geser barangnya. Dan ininya juga dia sudah bisa menjadi sebuah armrest. Dan tentunya bahannya soft touch juga ya, kulit ya. Jadi kanan kiri ini udah kulit nih, yang dimana jadinya nyaman banget gitu. Wah, mantap. Nah, kemudian Sobat Setir, untuk setirnya sendiri dia itu dapat diatur secara tilt dan teleskopik juga. Maka gue bisa mendapatkan posisi berkendara yang paling efisien nih. Karena juga untuk joknya juga dapat diatur naik turun, maju mundur secara elektris, serta terdapat lumbar support juga. Jadi emang untuk mendapatkan posisi berkendara yang paling efisien di mobil ini itu gampang banget dan mudah banget gitu. Wah, enak banget. Nah, untuk si setirnya sendiri, dia tuh terbagi dua tombol-tombolannya. Yang di bagian kiri ini untuk pengaturan dari si audio. Di bagian kanan ini untuk pengaturan dari si instrumen clusternya Sobat Setir, gitu kurang lebihnya. Dan dia juga udah kulit, dipegangnya enak, serta terdapat aksen bronze sama dengan yang ada di bagian dashboardnya gitu. Untuk urusan speaker, di sini terdapat tweeter, serta di bagian pintu juga terdapat speakernya. Dan dia tuh memiliki desain lubang-lubang yang menurut gue sih aesthetically pleasing banget ya, keren banget gitu. Serta sama juga kayak di bagian belakang, untuk gagang pintunya dia warna bronze yang menyatu desainnya dengan di bagian si trim dari door trimnya gitu. Ini juga udah soft touch. Jadi benar-benar di sini tuh duduk nyaman banget Sobat Setir. Dan di bagian sini berasa eksklusif karena menggunakan bahan piano glossy black gitu. Jadi mewahnya berasa banget nih di dalam si mobil ini gitu. Nah, di bagian atas tentunya juga tadi udah gue mention kalau sudah mendapatkan panoramic sunroof, dan untuk spionnya dia sudah auto dimming. Jadi udah tinggal nyetir aja lah, no worries. Mantep banget Sobat Setir. Kurang lebihnya di dalam mobil ini itulah fitur-fitur yang ada di Haval H6 HEV. Mantap. How much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the... Oke Sobat Setir, untuk Haval H6 HEV ini terdapat pilihan warna seperti putih, hitam, ada abu-abu juga, ada merah, ada warna hijau, dan ada warna biru kayak unit yang ada di sebelah gua ini gitu. Untuk harganya sayangnya dari Haval dan GWM juga belum mengeluarkan harga resminya, tapi nanti ketika memang sudah dikeluarkan harga resminya akan kami update di bagian deskripsi di bagian bawah Sobat Setir. Nah, jadi Haval H6 HEV ini cocok banget buat Sobat Setir yang menginginkan sebuah kendaraan yang irit bahan bakar, karena ini adalah sebuah hybrid yang canggih. Dan yang paling penting performa mesin yang mengagumkan nih, karena memang si Haval H6 HEV ini kan memiliki performa mesin yang mantep banget. Horsepower aja di 240 horsepower dan torsi aja di 530 Nm gitu. Jadi untuk kalian yang masuk ke kategori itu, mobil ini emang cocok banget untuk Sobat Setir semua gitu, Sobat Setir kurang lebihnya. Oke, terima kasih untuk GWM karena sudah mengizinkan kami untuk mereview si Haval H6 HEV ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. I like to be away in my patient. Stay up, I feel so... Ke bagian bawah hingga ke bagian belakang untuk menekankan kesan maconya dari Haval H6. It's hard at first glance.